John Jelenic lahir pada tanggal 20 Februari 1967 di Pennsylvania, Amerika Serikat. Ayahnya meninggal dunia dalam sebuah kecelakaan mobil ketika John masih berusia beberapa bulan. Setelah itu, John dibesarkan oleh ibunya. Dia tumbuh menjadi siswa berprestasi di sekolah menengah. Dan setelah tumbuh dewasa, John bertekad untuk menjadi seorang dokter gigi yang sukses. John sangat mencintai kampung halamannya di Blairsville, sehingga setelah menyelesaikan pendidikan sekolah kedokteran gigi, dia memilih untuk praktek di kampung halamannya daripada pindah ke kota besar. Dia bermitra dengan seorang dokter gigi lain untuk membuka praktik di sana. Kehidupannya berjalan dalam rutinitas yang stabil sebagai seorang dokter gigi. Karirnya berjalan dengan sangat sukses, ditambah dengan investasi bisnis yang membuat John menjadi seorang jutawan. Namun John tampaknya tidak terlalu peduli dengan uang. Dia memilih untuk menjalani kehidupan yang sederhana dan bersahaja. Bahkan, John tidak memiliki ponsel atau komputer dan tidak memahami teknologi. Dia hanya ditemani oleh mobil tua yang sudah berkarat, menonton film lama klasik dan tinggal di sebuah rumah sederhana. Pada tahun 1996, John bertemu dengan Michelle Kamler, seorang ibu tunggal yang cantik dari 2 orang anak, yang bekerja sebagai gadis promosi bir di sebuah bar lokal. Michelle memiliki mata biru yang menawan dan bentuk tubuh yang proporsional. John sangat tergila-gila pada Michelle dan dengan cepat mereka mulai berkencan. John bahkan menyatakan bahwa Michelle adalah ratu dalam hidupnya. Di bulan Maret 1997, Ibu John didiagnosis menderita kanker pankreas, dan ibunya menyatakan pada putra satu-satunya kalau dia tidak ingin John sendirian ketika dia meninggal dunia. John sebenarnya telah berkencan dengan banyak wanita, tetapi belum menemukan yang tepat untuk dia nikahi. Tetapi sekarang dengan keinginan ibunya, John merasa mungkin sudah waktunya untuk berumah tangga, dan dia pun berpikir untuk segera menikahi Michelle. Saat itu banyak teman John yang mengatakan kalau ada perbedaan yang signifikan di antara kepribadian John dan juga Michelle. Tetapi John tidak memperdulikan hal itu. Salah seorang teman dekat John menyebutkan bahwa ayahnya mengatakan John harus berhati-hati kepada Michelle karena dia hanya tertarik padanya untuk mengejar hartanya saja. Terlepas dari nasihat temannya itu, John tetap bertekad untuk menikahi Michelle. Dalam beberapa bulan, keduanya bertunangan dan kemudian menikah pada malam tahun baru di tahun 1997 di Las Vegas. Setelah pernikahan, John membawa Michelle dan kedua anaknya yang berusia 11 dan 7 tahun untuk tinggal bersama. John sangat senang dengan peran barunya sebagai seorang ayah tiri. Bahkan mengajukan dirinya untuk membawa tim hoki anak tirinya dalam perjalanan. Namun dia juga mendambakan untuk memiliki anak sendiri dengan Michelle. Tetapi meskipun mereka berupaya, pasangan itu tidak kunjung berhasil memiliki anak. Pada akhirnya mereka memutuskan untuk mengadopsi seorang anak, yaitu seorang putra yang berasal dari Rusia. Keluarga ini lalu tinggal di rumah John yang tidak cukup besar, yang menyebabkan Michelle mengungkapkan ketidakpuasannya. Untuk menyenangkan istrinya, John membeli sebuah rumah besar di White Township dan memulai hidup baru dalam sebuah keluarga yang beranggotakan 5 orang. Rumah itu cukup mewah dan luas, memiliki kolam renang, bar, dan bak mandi air panas. Teman-teman John terkejut dengan rumah mewah ini yang sama sekali berbeda dari kepribadiannya yang sederhana sebelumnya. John sangat sayang pada Michelle, tetapi Michelle sering meremehkan perasaan John.
Dia selalu tampak jauh dan bahkan dingin terhadap suaminya. Seorang kolega dari John mencurigai kalau Michelle berselingkuh dengan pria lain. Dan kecurigaannya itu memuncak pada bulan Maret 2002 ketika istri dari pria yang terlibat dengan Michelle menelpon John dan memintanya untuk berbicara dengan istrinya. Ketika John mengajak bicara Michelle, John juga mengakui kalau dirinya berselingkuh, tetapi perselingkuhan itu sudah lama berakhir. John berpikir mereka berdua akan berbaikan, tetapi Michelle mengambil kesempatan ini untuk menyalahkannya sepenuhnya dan mengusirnya dari rumah. Dan mengumumkan bahwa dia akan menceraikannya karena perselingkuhannya. John masih percaya bahwa mereka berdua telah melakukan kesalahan dan melihat ini sebagai kesempatan terbaik bagi mereka untuk membangun kembali pernikahan mereka. Tetapi pada kenyataannya, itu hanya menyebabkan dia kehilangan segalanya. Sebagai orang yang baik, John tidak mengusir Michelle dan anak-anak keluar dari rumah. Dan di tahun 2003, John pindah untuk hidup sendiri dan mencoba untuk membangun kembali hidupnya. Hingga di sore hari di tanggal 13 April 2006, seorang anak laki-laki mengunjungi rumah John untuk mengajak putranya bermain. Anak itu berjalan menuju teras rumah John dan melihat pecahan kaca di tangga. Rumah John memang ditutupi karpet berwarna merah sehingga anak itu awalnya tidak melihat adanya darah. Dia hanya memperhatikan ada jendela yang pecah dengan noda darah di bagian depannya. Anak itu lalu memasukkan tangannya melalui jendela untuk membuka kunci pintu. Dan saat masuk ke dalam, dia mendapati John tergeletak tak bergerak di atas genangan darahnya. Darah berceceran di mana-mana dan bau busuk yang kuat memenuhi udara. Merasa takut dan tidak yakin apa yang harus dia lakukan, anak laki-laki itu segera berlari pulang dan memberitahu orang tuanya tentang situasi yang terjadi. Orang tuanya segera menelpon 911 untuk melaporkan kejadian tersebut. Petugas yang tiba di tempat kejadian sangat terkejut dengan pemandangan mengerikan di dalam rumah itu yang menyerupai adegan film horor. John ditemukan terbaring telentang dengan luka dalam di lehernya dan beberapa luka di kepalanya. Perabotan di kamar itu terlihat berantakan dengan kertas dan foto-foto yang berserakan. Di seluruh TKP juga ditemukan banyak jejak kaki berdarah yang mungkin ditinggalkan oleh si pelaku. Di atas meja di dekat tubuh John, polisi menemukan surat cerai yang belum ditandatanganinya. John dan istrinya sebenarnya telah merencanakan untuk menyelesaikan perceraian mereka di hari itu. Ahli patologi menyatakan bahwa ini adalah TKP yang paling mengerikan yang pernah disaksikannya dalam karirnya. Kasus ini mengguncang 3.600 penduduk kota. Warga tidak hanya terkejut dengan kasus yang mengerikan, tetapi juga karena korban adalah orang yang sangat dihormati. Bukan hanya karena kesuksesan karirnya, tetapi juga karena kemurahan hatinya. John diketahui selalu bersedia untuk membantu siapapun yang membutuhkan bantuan finansial. Beberapa orang tetangga melaporkan kepada polisi bahwa mereka mendengar suara-suara yang tidak biasa seperti suara jeritan babi dari daerah rumah John di antara pukul 1 hingga 2 pagi. Ada juga yang mendengar suara pertengkaran pria di mana salah satunya berteriak kalau dia tidak akan pernah meminjamkan uang lagi. Namun tidak ada yang melaporkan hal ini kepada polisi. Salah seorang penyelidik melihat kejanggalan dari proses perceraian dan hubungan John dengan istrinya. Pria yang dikencani Michelle adalah Saul Glosser, seorang pria kaya lain dengan latar belakang terkemuka, tidak seperti suaminya yang terlalu sederhana. Michelle dan Saul bertunangan meskipun Michelle saat itu masih menikah secara resmi dengan John. Tindakan Michelle menyebabkan kemarahan di antara banyak teman John.
Pada akhirnya, Saul membatalkan pertunangan mereka ketika dia curiga Michelle berselingkuh dengan pria lain. Setelah pertunangan itu dibatalkan, Michelle dan anak-anaknya pindah ke daerah Indiana. Dan di musim panas tahun 2004, Michelle mulai berkencan dengan seorang pria bernama Kevin Foley. Proses perceraian antara Michelle dan John sangat menegangkan dan berlarut-larut, dengan banyaknya perselisihan dan konflik di antara mereka. Michelle menolak untuk menandatangani penyelesaian perceraian, kecuali dia menerima sejumlah besar uang dari harta John yang sangat besar. Michelle juga menuduh John melakukan kekerasan terhadap putra angkat mereka. John dengan keras membantahnya dan menyatakan bahwa klaim Michelle sepenuhnya salah. Hakim menyelidiki tuduhan ini dan tidak menemukan bukti yang membuktikan bahwa John telah melakukan kekerasan. Teman-teman John menggambarkannya sebagai seorang ayah yang berbakti, penyayang, dan juga sabar, yang selalu merawat putranya dengan penuh cinta dan perhatian. Pengadilan pun memutuskan bahwa tuduhan Michelle sama sekali tidak berdasar. Suatu hari, mobil John secara misterius dirusak dan dia pun lalu menghubungi pengacara pribadinya. Dia mengungkapkan kekhawatirannya bahwa dia mungkin akan dibunuh. Namun, pengacaranya memberitahu bahwa mungkin John hanya mengalami stres yang berlebihan. John sempat berpikir untuk menyewa detektif swasta, tetapi pengacaranya memberitahu John untuk memasang CCTV saja di rumahnya. Sayangnya hingga dia meninggal, CCTV itu masih berada di dalam kotaknya. Banyak yang menduga bahwa pelakunya mungkin adalah seseorang yang sangat dekat dengan John. Polisi pun memfokuskan kecurigaan mereka pada Michelle. Diketahui perjanjian tunjangan bulanan Michelle dikurangi dari sekitar $3.800 Amerika menjadi $1.300 saja. Michelle juga akan menerima uang dari penjualan beberapa aset milik bersama. Dan dia tetap menjadi penerima manfaat polis asuransi jiwa John senilai $1 juta Amerika. Hal ini berlaku hingga putra angkat mereka berusia 18 tahun. Dan setelah itu, putra angkatnya yang akan menjadi penerima manfaat. Pada titik ini, dua orang tersangka utama adalah Michelle dan kekasihnya Kevin. Penyelidik menggambarkan situasi menjadi sulit karena melibatkan Kevin yang adalah polisi negara bagian yang sebelumnya pernah bekerja dengannya dalam banyak kasus. Penyelidik ini diperintahkan oleh jaksa wilayah untuk tidak menginterogasi Kevin. Dia diminta untuk mengumpulkan lebih banyak bukti dahulu untuk membangun kasus yang lebih kuat. Berdasarkan intuisinya, penyelidik itu memutuskan untuk tidak mengirim sampel kuku dari John yang telah mereka kumpulkan ke laboratorium. Sebaliknya, dia menyimpan sampel itu di lemari es di kantor polisi karena khawatir kehilangan barang bukti, mengingat Kevin adalah seorang polisi. Kasus ini menjadi dingin setelah 1 tahun berlalu tanpa kemajuan. Tidak ada penangkapan yang dilakukan yang menyebabkan timbulnya frustasi di antara keluarga John. Pada hari peringatan kematian John, lebih dari 130 teman dan keluarga berkumpul di luar rumahnya. Kasus ini masih terhenti sampai seorang sepupu John menghubungi Jaksa Agung Pennsylvania dan meminta mereka untuk mengambil alih kasus ini. Dan mereka terkejut saat mengetahui bahwa Michelle dan Kevin tidak pernah diinterogasi selama penyelidikan awal. Saat ditanya, Kevin mengklaim bahwa dia punya alibi karena dia ikut dalam pertandingan hoki yang jauh dari TKP. Namun diketahui, Kevin memiliki minat khusus pada pisau. Salah seorang rekan kerjanya bersaksi bahwa Kevin sering bermain dengan pisau saat bekerja. Katanya juga, Kevin sering mengungkapkan pikiran negatif terhadap John, seperti berharap John akan mati dengan cara yang sangat mengerikan.
Ditemukan sebuah rekaman video pengawasan yang menunjukkan mobil truk yang sangat mirip dengan milik Kevin yang mengemudi menuju ke rumah John di hari itu. Sekitar setengah jam sebelum tetangga John melaporkan mendengar suara jeritan. Analis FBI tidak dapat secara pasti mengidentifikasi truk itu sebagai milik Kevin, tetapi mereka tidak mengesampingkan kemungkinan ini. Ketika sampel kuku John yang disimpan dikirim ke laboratorium FBI, dilaporkan bahwa DNA di dalamnya memiliki tingkat kecocokan yang cukup tinggi dengan DNA Kevin. FBI melaporkan bahwa hanya ada 1 dari 13.000 kemungkinan bahwa DNA yang tertinggal di kuku tersebut bukanlah milik Kevin. Pada bulan September 2007, Kevin ditangkap dan didakwa dengan pembunuhan John. Ketika kasus itu disidangkan, jaksa menghubungkan jejak kaki berdarah di tempat kejadian dengan sepatu Keds merek Asics edisi terbatas yang tidak dijual di Pennsylvania Barat. Namun mereka menemukan faktur yang menunjukkan bahwa Kevin telah membeli jenis sepatu itu melalui program online khusus yang disediakan perusahaan untuk petugas penegak hukum. Jaksa yakin bahwa Kevin mungkin pergi ke rumah John untuk berbicara dengannya dan kemudian menyerang John ketika pertengkaran terjadi. Selama pertarungan itu, Kevin membenturkan kepala John ke jendela dan mengiris lehernya dengan pecahan kaca. Dan dia kemudian pergi melalui pintu belakang. Di pengadilan, pengacara pembela Kevin menolak teknologi baru, sebuah teknik genetika cyber untuk membuktikan DNA. Dia menentang teknik itu dan memanggil Kevin untuk bersaksi atas pembelaannya sendiri. Tetapi jaksa penuntut menghadirkan beberapa jurnal ilmiah terkemuka yang telah menerbitkan penelitian tentang analisis DNA menggunakan komputer yang diterima oleh hakim. Berkat itu, di tahun 2009, juri memvonis Kevin bersalah atas pembunuhan tingkat pertama. Dan dia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat. Pada bulan Juni 2009, pihak berwenang menyelidiki Michelle dan mereka tidak menemukan bukti yang menghubungkannya dengan kematian John. Michelle pindah ke negara bagian lain bersama anak-anaknya dengan membawa uang asuransi John segera setelah persidangan berakhir. Meskipun sudah ada putusan, teman dan keluarga John masih tidak bisa berhenti mempertanyakan apakah keadilan benar-benar telah ditegakkan sepenuhnya. Dan peran apa yang dimainkan Michelle dalam kasus ini. Pertanyaan-pertanyaan ini tetap tidak terjawab hingga hari ini. Well, sampai di sini dulu kisah kali ini. Apakah menurut kalian Michelle ikut berperan dalam kematian John? Tulis ya pendapat kalian tentang kasus ini di kolom komentar. Jika ada yang mau request kasus, juga bisa menuliskannya di bawah. Akhir kata, terima kasih karena sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao!